minasyaitonir rajim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi. Walaqad, dan sesungguhnya awhayna, kami telah wahyukan ila Musa, kepada Musa, yaitu Nabi Musa, an asri bi ibadi, pergilah, bawalah hamba-hambaku pada malam hari. Fadrib lahum tariqa, lalu buatlah bagi mereka jalan, fil bahri, di lautan itu, ya basah yang kering. La takhafu, dan janganlah kamu khawatir, darokan tersusul oleh mereka. Wala takhsha, dan janganlah kamu takut. Ini kata Allah, perintah Allah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel lari dari cengkraman Fir'aun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih menceritakan tentang Fir'aun. Pada kesempatan kemarin telah disebutkan di dalam ayat sebelumnya bagaimana Musa telah berhasil mengalahkan tukang sihir-sihirnya Fir'aun, hingga akhirnya tukang sihirnya Fir'aun beriman kepada Musa. Lantaran imannya tukang sihir Fir'aun ini membuat Fir'aun murka, marah, sehingga akhirnya tukang sihir Fir'aun ini dieksekusi mati. Yaitu dengan cara apa? Bapak kemarin dipotong tangan dan kakinya secara berjela, kemudian setelah itu disalib. Gitu. Nah, ini kekejaman Fir'aun pada saat itu. Tapi hebatnya bagaimana tukang sihir Fir'aun ini setelah beriman, ketika mau dieksekusi berdakwah pada Fir'aun, mengingatkan Fir'aun bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan yang benar adalah apa yang dibawa oleh Musa. Gitu. Maka ya tukang sihir Fir'aun ini mempersilahkan kepada Fir'aun untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya, termasuk tadi ancaman ini mengeksekusi mereka. Sebelum dieksekusi mereka itu berdakwah kepada Fir'aun. Nah, intinya bahwa mereka mengatakan kepada Fir'aun, barang siapa yang datang dalam keadaan berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan iman, maka Allah akan memberikan pahala surga Aden. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau iman sudah tertanam di jiwa seseorang, ya tidak takut mati. Sebagaimana imannya para tukang sihirnya Fir'aun ya, ketika melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Para tukang sihir itu tahu Pak, bahwa tukang sihir itu ngerti bahwa apa yang dibawa oleh Musa itu bukan sihir, tetapi itu adalah mukjizat. Lantaran itu maka tukang sihir Fir'aun itu semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ceritanya begitu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Fir'aun itu kalah dalam pertandingan itu dan dipermalukan oleh Musa di hadapan khalayak ramai, di hadapan rakyatnya, orang-orang Qibti yang dipimpin oleh Fir'aun itu orang-orang Qibti. Itu bukannya Fir'aun itu menyadari kesalahannya dan membebaskan Bani Israel, tidak. Ya, karena merasa penguasa pada saat itu, ya makin menjadi-jadi itu kekurangan ajaran Fir'aun kepada Bani Israel. Ya.
Akhirnya tidak mau melepaskan Bani Israel. Karena janjinya sebelumnya mau melepaskan Bani Israel kalau Fir'aun kalah dalam pertandingan sihir itu. Ternyata setelah Fir'aun kalah, menyalahi atau mengingkari janjinya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama kali kita baca tadi, itu agar Musa membawa Bani Israel di tengah malam lari dari cengkeraman Fir'aun. Maka akhirnya Musa pada tengah malam itu membawa seluruh Bani Israel untuk keluar dari negeri itu. Nah, ini ceritanya seperti itu Pak, yang dijelaskan di dalam ayat yang baru kita sama-sama baca tadi. Walaqad akhayna, dan sesungguhnya kami telah wahyukan ila Musa, kepada Musa, an asri bi ibadi, bawalah hamba-hambaku pada waktu tengah malam. Fadrib lahum tariqa, lalu buatlah jalan bagi mereka, tariqa, ya tariqa itu jalan fil bahri, di lautan. Emang ada jalan di lautan? Gak ada kan? Ya bahasan yang kering. La takhafu daroka, jangan kamu khawatir ya tersusul oleh mereka. Wala takhsha, dan jangan kamu takut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dibawalah Bani Israel tengah malam bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian pagi harinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terdeteksi lah ya istilahnya, ketahuan oleh rezim Fir'aun ini. Nah, kemudian akhirnya Fir'aun memobilisasi pasukannya untuk mengejar dan menangkap Musa alaihissalam berikut Bani Israel. Maka dikerahkan besar-besaran pasukan Fir'aun untuk menangkap mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dikejar itu ya Nabi Musa dan Bani Israel oleh pasukan Fir'aun. Nah, kemudian sampailah dia di tepi laut, di depannya lautan, di belakang tentara Fir'aun. Mau lari kemana? Gitu. Nah, ini Nabi Musa didesak oleh Bani Israel untuk bagaimana bisa menyelamatkan mereka. Ya, panik mereka. Tidak sedikit yang mengumpat-ngumpat kepada Nabi Musa, bagaimana ini? Kita pasti tersusul, kita pasti ditangkap, kita pasti akan dibunuh oleh siapa? Fir'aun. Ya, kanan kiri sudah tidak mungkin kita bisa lolos, apalagi di belakang, di depan lautan. Begitu. Nabi Musa ya karena seorang nabi menenangkan Bani Israel. Tenanglah, Allah tidak akan membiarkan kita. Maka ada perintah dari Allah agar apa? Memukulkan tongkatnya di lautan itu. Ya. Maka ya ini yang dimaksud dengan fadrib lahum tariqan fil bahri iyabasan. Fadrib, ya pukullah lahum untuk mereka tariqan, jalan fil bahri, di lautan itu, basan, ya basan, yaitu yang kering. Maksudnya ya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membuat jalan agar Bani Israil itu bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Maka dipukullah Pak ya lautan itu dengan tongkatnya Nabi Musa. Kita sama-sama tahu kan, tongkat Nabi Musa itu memiliki apa? Mukjizat. Atas izin Allah, maka begitu dipukul, ya lautan yang di depan mereka itu tiba-tiba apa? Terbelah dan membuat dinding kanan kiri yang tinggi seperti gunung itu ya, tengah-tengahnya kering jalan. Lantar
Lantaran itulah maka mereka melalui jalan yang dibuat oleh Nabi Musa atas perintah Allah tadi menyelamatkan diri dari kejaran tentara Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini makna ayat yang pertama kali kita baca tadi. Dan ada jaminan dari Allah, tidak perlu khawatir akan tersusul, enggak bakalan. Tenang saja ya Musa, kamu enggak usah takut. Fa'atba'ahum Fir'aun bijunudih. Lalu Fir'aun mengejar mereka atau mengikuti mereka bijunudih dengan bala tentaranya. Fakhusiyahum minal yami. Lalu ditutuplah lautan itu. Setelah Bani Israel itu mentas atau nyebrang di ujung sana daratan di depan mereka, ya. Nah ini tentara-tentara Fir'aun, berikut Fir'aunnya sendiri itu kan mengejar di belakangnya. Nah ini melihat betapa bodohnya Fir'aun dan bala tentaranya ketika melihat fenomena laut bisa terbelah. Seharusnya Fir'aun dan bala tentaranya itu mikir gitu, bahwa ini bukan sihir, itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Musa. Ya, tapi Fir'aun dan bala tentaranya tidak mampu melihat itu, karena ambisi emosinya yang ingin tetap membunuh Musa dan Bani Israel tadi. Ya, mereka tidak memikir itu, tetap saja dikejar. Akhirnya tatkala mereka berada di tengah-tengah sementara Bani Israel dan Musa sudah di seberang lautan sana, di daratan maksudnya selamat, baru laut itu menyatu. Ya. Laut itu menjadi satu. Wa khusyahum minal yami. Lalu ditutuplah mereka itu dengan air laut, ma ghasyahum, yang menenggelamkan mereka. Akhirnya takdir Fir'aun dan bala tentaranya ditentukan oleh Allah di situ. Akhir dari kecongkaan, kesombongan, kezaliman Fir'aun berakhir di Laut Merah, yaitu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Itulah azab yang Allah berikan kepada mereka. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Pada saatnya tiba maka azab itu akan turun kepada Fir'aun. Fir'aun barangkali pada saat itu tidak pernah terpikir ya di dalam dirinya akan tenggelam. Enggak. Karena kesombongannya yang menutup dirinya sehingga tidak mampu melihat itu. Akhirnya ya takdir Allah turun untuk mereka, yaitu ditenggelamkanlah Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah itu. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghsyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Mereka ditenggelamkan oleh Allah. Wa dhalla Fir'aun, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, wa ma hada, dan tidak bisa memberi pertolongan atau petunjuk. Ketika mereka di tengah laut kemudian laut itu menyatu, ya Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan bala tentaranya. Ketika mereka masuk ke laut, bukannya Fir'aun itu mengatakan berbahaya itu nanti kalau lautnya menyatu gimana? Kalian akan tenggelam. Itu tidak ada pola pikir begitu di benak Fir'aun. Ya karena ambisinya tetap ingin membunuh Musa dan menangkap Bani Israel. Nah, itu dihilangkan pikiran semacam itu oleh Allah. Ya, sehingga himmahnya, semangatnya hanya ingin bagaimana membunuh Musa dan menangkap Bani Israel.
Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di sana. Dan Fir'aun tidak bisa menyelamatkan bala tentaranya. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ini firman Allah kepada Bani Israil. Allah mengingatkan kepada Bani Israil. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, qad anjaynakum min aduwikum, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu. Wa wa'adnakum, dan kami telah mengambil janji kepadamu. Janibut turil aimana, di sisi sebelah kanan bukit Tur Sina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bani Israil itu bangsa yang diutamakan sebenarnya oleh Allah. Ya, bangsa yang dilebihkan sebenarnya oleh Allah. Ya, karena Bani Israil itu anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi-nabi selalu diangkat dari golongan mereka. Itu kan Allah mengutamakan Bani Israil sebenarnya. Tetapi Bani Israil bukannya tahu diri, Pak. Selalu menentang, selalu banggil itu bahasa Jawa, artinya menyalahi semua aturan-aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Allah mengingatkan karunia bagaimana Allah menyelamatkan mereka Bani Israil dari kejaran Fir'aun, dari musuh mereka. Ya, supaya mereka itu bersyukur kepada Allah, supaya mereka itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabinya, yaitu Musa pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tidak dilakukan oleh Bani Israil. Bani Israil kebanyakan itu menentang Allah dan Rasulnya. Maka diingatkan, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, qad anjaynakum, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu min aduwikum, dari musuhmu, wa'adnakum, dan kami telah mengambil janji kepadamu. Janji apa maksudnya? Supaya setia taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka sampai Allah mengangkat gunung Tur Sina, Pak, untuk mengambil sumpah janji mereka itu. Gunung Tur Sina itu loh, ya, gurun Sinai, dataran tinggi Sinai atau gunung Tur Sina itu, sampai Allah angkat di atas kepala mereka supaya mereka itu berjanji setia taat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai seperti itu. Ya, tapi ketika itu ya mereka mengatakan ya sami'na wa ta'na, kata mereka Bani Israil. Ya, tetapi itu hanya sebatas ucapan mereka. Setelah itu kumat lagi itu. Ya, watak asli dari Bani Israil selalu mengingkari. Wa nazzalna 'alaikumul manna wasalwa, dan kami turunkan kepadamu manna wasalwa. Manna itu semacam madu, Pak, minuman yang manis. Wasalwa itu semacam burung, daging burung, Pak. Coba bayangkan, ya, betapa sebenarnya Bani Israil itu dimuliakan oleh Allah. Bani Israil itu kalau berjalan di tengah gurun Sahara yang panas, itu dinaungi oleh awan, Pak, supaya tidak kepanasan. Itu kan karunia Allah kepada mereka. Tapi mereka tidak pandai bersyukur. Tidak hanya cukup itu, Allah menurunkan manna wasalwa, yaitu makanan dan minuman. Ya, manna wasalwa itu, manna maknanya itu adalah seperti madu, ya, minuman yang manis gitu. Salwa itu adalah daging burung. Dan mereka tidak perlu mencari, ya, berburu, tidak. Itu langsung disediakan oleh Allah. Ya, syaratnya Bani Israil pokoknya hanya sekedar untuk makan dan kenyang, dan tidak boleh berlebihan. Maka Allah sediakan itu. Nah, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Namun semua itu diingkarinya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa betapa sangat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat. Ya, kemudian nikmat
Allah memberikan karunia berupa rezeki kepada kita. Ya, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudahkah kita hari ini mensyukuri itu semua? Ya, meneliti itu semua, menghitung-hitung itu semua. Ya. Bahwa tidak kurang sebenarnya Allah memberikan nikmat itu kepada kita setiap saat. Selalu, Pak. Jangan mengikuti watak sifat Bani Israel yang selalu tidak bersyukur kepada Allah. Nanti yang terjadi adalah apa? Allah menurunkan azab kepada Bani Israel. Kalau kita tidak pandai bersyukur, Pak, maka Allah akan menurunkan apa, Pak? Azab. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Jangan menutupi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama apa? Nikmat sehat, nikmat iman. Ya, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. 4 nikmat ini, Pak, yang kalau diukur ditandingkan dengan nikmat harta dunia itu enggak ada apa-apanya. Harta dunia itu enggak ada apa-apanya. Ya. Maka harus kita syukuri nikmat itu. Ya. Supaya Allah terus menambahkan nikmat itu kepada kita. Jangan meniru sifat Bani Israil. Gitu. Masih saja tetap diingkari. Sudah dikasih rezeki oleh Allah mana wasalwa, enggak dipikir oleh Bani Israil itu. Ya. Isinya kurang aja. Dan anehnya itu inginnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami berikan kepadamu. Bani Israel, bersyukurlah kamu. Ini aku kasih makan dan minum. Makan kamu dengan cara yang baik dari rezeki yang kami rezekikan kepadamu. Wala tadaghaw fihi, dan janganlah kamu melampaui batas di dalamnya. Sebab apa? Fayakhilla alaikum ghadabi, maka kamu nanti akan ditimpa kemarahanku, kata Allah. Jika kamu melampaui batas, jika kamu tidak bersyukur, maka kamu akan aku murkai, kata Allah. Akan ditimpa kemurkaan Allah. Wa may yakhlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang ditimpa atasnya kemarahanku, faqad hawa, maka sesungguhnya ia binasa. Artinya barang siapa yang dibendu oleh Allah karena kemaksiatannya, sebagaimana Bani Israel selalu bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia akan dibinasa. Ya, tidak hanya Bani Israel, siapa saja, ya. Bagi kita yang umat zaman sekarang ini, akhir zaman ini, yang mengingkari nikmat Allah, maka dia binasa. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa marilah kita pandai-pandai bersyukur atas karunia nikmat Allah. Kita sebut-sebut karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Orang kalau sehat, Pak, mau makan apa adanya juga enak, Pak. Ibaratnya makan ya tanpa lauk, hanya garam sama mungkin teri atau apa, udah enak. Atau sambal itu udah enak kalau sehat. Kalau sakit, Pak, ada hidangan macam-macam makanan di meja kita. Kalau kita sakit, nggak bisa itu kita menikmati makanan itu. Fasilitas dunia pun kalau kita sakit juga nggak bisa menikmati. Rumah mewah, mobil bagus, ya, sawah ladang ranum buahnya, tapi sakit, stroke itu misalnya, nggak bisa, jalan aja nggak bisa, gimana mau menikmati gitu, ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah, jangan mengikuti sifat Bani Israil yang tidak pandai bersyukur kepada Allah.
nanti ditimpa kebenduan dari Allah kalau kita tidak bersyukur. Binasa Pak. Barang siapa yang ditimpa kemurkaanku atasnya, faqad hawa, maka sesungguhnya dia binasa. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, la ghafarun, sungguh maha pengampun, liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Summah tada, kemudian dia tetap berada di situ. Artinya ya istiqomah imannya. Ya. Itu Allah akan memberikan maghfirah atau ampunan. Meskipun seorang hamba melakukan banyak dosa, tetapi kalau dia datang menghadap Allah, bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka Allah terbuka lebar-lebar untuk menerima ampun dari hambanya itu. Selama nyawa masih ada, Allah mengampuni Pak seluruh dosa hamba-hamba. Selama kehidupan ini masih ada, Allah membuka lebar-lebar pintu maghfirah bagi hambanya. Maka bagi hambanya diberi kesempatan oleh Allah, termasuk hamba-hambanya yang melampaui batas itu masih diberi kesempatan oleh Allah supaya kembali kepada Allah dengan bertobat. Senyampang masih diberi waktu oleh Allah. Senyampang nyawa masih ada. Senyampang nyawa masih belum sampai di tenggorokan, itu Allah masih kesempatan memberi ampunan kepada hambanya. Nah, itu kurang apa Allah kepada kita, kepada hambanya? Ya, maka itu adalah kita senantiasa mengindahkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Mana tadi? Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dan apa yang menyebab kamu lebih dulu datang sebelum kamu, hai Musa? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah Allah supaya menghadap di Gunung Tursina itu guna mendapatkan wahyu, Nabi Musa itu bergegas Pak, bergegas atau gancang kalau orang Sundanya Pak, ya, lompat ingin menghadap Allah, sehingga bukan meninggalkan dalam arti melupakan kaumnya, tidak, tapi ingin segera menghadap Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, sehingga umatnya tertinggal. Maka Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, mengapa kamu hadir lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Qala, ini ketika Allah memanggil dia ya Pak ya, memanggil Musa alaihissalam untuk menghadapnya di Gunung Tursina itu Pak, di lembah tua yang kemarin telah kita bahas, untuk mendapatkan apa? Yaitu wahyu. Apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu datang lebih cepat, hai Musa, daripada kaummu? Qala, Nabi Musa menjawab, hum ulai, itulah mereka kaumku ya Rob, ala asri, sebentar mereka akan menyusulku. Mereka akan menyusulku. Wajil tu, aku bersegera ilaika, menujumu ya Rob, Robbi Tuhanku, litardo agar engkau ridho atau rela. Jadi Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah itu senang Pak. Ya bagaimana tidak senang yang memanggil Allah Pak. Maka gerak lompat Nabi Musa alaihissalam untuk memanggil seruan Allah itu, ya, hingga meninggalkan apa? Bani Israil. Bukan meninggalkan, merupakan bukan, tetapi ya apa itu
sendiri. Gitu. Biarlah nanti umatku menyusul di belakang saya. Gitu. Itu karena pengen ya, supaya Allah itu senang ridho kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah berfirman, Pak, fa inna qad fatanna qaumaka, maka sesungguhnya kami, kata Allah, akan menguji kaummu, hai Musa. Hai Musa, ketahuilah, aku akan menguji kaummu itu. Ya, mim ba'dika, sepeninggalmu. Ya, aku akan uji kaummu sepeninggalmu, setelah kamu tinggalkan itu menghadapku ini loh. Aku akan menguji kaummu itu. Apa ujian daripada kaum Bani Israil? Wadallahumul samari, yaitu Samiri akan menyesatkan mereka. Samiri itu akan menyesatkan Bani Israil. Samiri itu sebenarnya adalah bagian dari Bani Israil. Mereka beriman, Pak. Mereka muslim, Pak. Awalnya itu. Namun Allah berkehendak ingin menguji Bani Israil dengan hadirnya Samiri. Ya, nanti di ayat 10 sesudahnya akan dijelaskan. Sebagai mukadimah saya sampaikan begini, Pak. Jadi Samiri itu melihat kuda Jibril ketika menggiring Fir'aun dan Bani Israil di tengah laut. Ini Samiri, Pak. Ya, salah satu Bani Israil. Itu melihat. Dan kemudian Samiri itu diam-diam mengambil tanah pijakan kuda Jibril. Itu diambil sama dia. Ya, diambil sama dia. Dan menurut keterangan sesudahnya nanti akan ketemu, Pak. Barang siapa yang memegang apa itu jejak Rasul, maksudnya jejak kaki kuda utusan, yaitu malaikat, ya, maka dia setiap ucapan yang diucapkan itu dikabul oleh Allah. Ya. Jadi Samiri itu begitu. Ya. Maka ketika Bani Israil itu ditinggal Musa untuk menghadap Allah menerima wahyu tadi, ya, kemudian Nabi Musa mewasiatkan ya kepada Harun untuk menjaga kaumnya, agar kaumnya tetap terus beriman. Padahal ditinggal Nabi Musa itu enggak lama, Pak. 40 hari lama. Ya, untuk menerima wahyu di Gunung Tur Sinai itu. 40 hari. Selama 40 hari itu umat Bani Israil diserahkan kepada adiknya atau saudaranya, yaitu Nabi Harun. Hei Harun, aku serahkan Bani Israil kepadamu, jaga dia baik-baik. Aku akan menghadap Allah untuk menerima wahyu. Itu pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israil agar tidak sesat. Gitu. Kalau nggak dijaga sesat ini, Pak. Dijaga aja sesat, apalagi nggak dijaga. Gitu. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Harun membimbing Bani Israil. Ya, anak Nabi Harun juga seorang nabi. Ya, dia mengajarkan apa yang diajarkan Musa. Ya, tidak keluar dari itu dan menjaga Bani Israil akan tetap terus beriman. Tapi terjadilah fitnah, Pak, di antara mereka itu. Yaitu yang Allah sebutkan bahwa aku akan menguji kaummu sepeninggalmu, hei Musa. Maka muncullah Samiri, Pak. Nah, ketika perintah Nabi Harun agar mereka itu mengumpulkan perhiasan Bani Israil itu ketika mereka berada di tengah-tengah bangsa Kipti, Pak, waktu itu. Ya, mereka akan bercampur itu dengan bangsa Fir'aun pada saat itu, ya. Sebelum Fir'aun ditenggelamkan itu. Dan disuruh kan untuk keluar dari kerajaan Fir'aun, menyelamatkan diri. Dan itu
sebagian besar Bani Israel itu meminjam perhiasan dari bangsa Qibti, bangsa Fir'aun itu. Karena ini perintahnya mendadak dan belum sempat dikembalikan. Maka Nabi Harun memerintahkan semua perhiasan yang dipinjam oleh Bani Israel dari bangsa Qibti itu dikumpulkan kemudian dilebur gitu. Semuanya dimasukkan, kemudian dibakar itu dilebur, disatukan, supaya nanti ketika Musa kembali dari khalwat kepada Allah tadi, ada alasan bagi Harun untuk menyampaikan tindakannya itu. Nah, di antara Bani Israel yang menahan diri untuk melempar itu adalah Samiri ini, Pak. Samiri ini menahan diri untuk melempar. Kemudian ditanya oleh Nabi Harun, "Hai Samiri, kenapa kamu tidak melempar perhiasan yang ada padamu?" Gitu. Akhirnya Samiri mengatakan, "Baik, tapi ada syaratnya. Ya, tolong doakan aku ketika aku melemparkan ini. Apa yang aku inginkan, tolong doakan amin." Betul, Pak. Akhirnya perhiasan yang ada di tangan Samiri itu dilempar. Ya. Kemudian karena si Samiri ini memegang tapak bekas kuda ya, yang dipijak oleh malaikat Jibril untuk menggiring pasukan Fir'aun ke lautan itu, ya, memiliki istilahnya karomah tersendiri. Ya. Barang siapa yang memegang itu kemudian dia mengucap sesuatu akan terjadi, Pak. Maka ketika dia mau melempar, ya, si Samiri mengatakan, "Aku ingin agar perhiasan yang dilebur tadi menjadi sapi." Dilempar, kemudian itu didoakan oleh Nabi Harun. Nah, maka yang dilempar itu betul, Pak, berubah menjadi patung anak sapi. Nah, ini yang menjadi fitnah Bani Israel pada saat itu. Ketika Nabi Musa berkhalwat tadi, Pak. Ya. Jadi betul, Pak, terjadi fitnah di tengah-tengah Bani Israel dengan Samiri tadi, karena Samiri menciptakan patung anak sapi dari perhiasan yang dilebur tadi. Ya, dan nanti yang membuat takjub bagi sebagian besar Bani Israel, patung anak sapi itu bersuara. Moh gitu ya, Pak, bersuara lah pokoknya. Ya, suara sapi gimana sih? Ya kayak gitulah. Ya. Tapi ini patung kok bisa bersuara, ini membuat takjub sebagian besar Bani Israel yang sesat pada saat itu. Gitu. Ternyata bunyi daripada patung anak sapi itu bukan dia bunyi, Pak. Karena apa? Tiupan angin yang besar itu masuk dari lubang belakang keluar lubang depan. Seperti trompet itu kalau ditiup bunyi nggak, Pak? Itu bunyinya itu yang terjadi. Nah, dan sebagian besar masyarakat Bani Israel pada saat itu yang tersesat, kemudian dia meyakini, oh inilah Tuhan. Gitu. Mereka melihat keajaiban yang ditampilkan Samiri tadi, karena Samiri memiliki bekas tapak kuda malaikat Jibril tadi. Begitu berdoa apa saja, ya itu dikabul oleh Allah. Dan ini yang menjadi fitnah bagi Bani Israel, ya, tentang anak patung sapi tadi, Pak. Nah itu ceritanya seperti itu. Nanti lebih jelasnya di belakang, Pak. Qala fa inna qad fatanna qaumaka. Allah berfirman, fa inna, maka sesungguhnya qad fatanna, kami akan menguji qaumaka, kaummu Musa, min ba'dika, setelah meninggalmu ini. Qadallahu musamariyu, dan Samiri itu akan menyesatkan mereka. Itu, Pak, ya. Nah,
Jadi sudah tahu bahwa yang harus disembah hanya Allah, ini malah menyembah siapa Pak? Patung anak sapi. Nah itu kelakuan Bani Israel kayak gitu Pak. Ya, semaunya sendiri gitu. Faraja'a Musa ila qaumihi. Lalu Musa kembali kepada kaumnya. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa telah terjadi fitnah ya di tengah-tengah Bani Israel, setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, bergegas pulang Pak untuk menemui kaumnya. Gitu. Ghadbana asifah, sambil marah dan bersedih Pak Nabi Musa itu. Ya, melihat kaumnya, mendengar kabar dari Allah bahwa kaumnya akan seperti itu. Itu membuat Nabi Musa marah dan sedih. Qala ya qaumi, Nabi Musa berkata, "Hei kaumku, alam ya'ikum rabbukum wa'dan hasana." Ya, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu janji yang benar? Wahai kaumku, kenapa kamu menyembah patung? Ya, patung itu patung benda mati, berhala yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Ya, dengan mudahnya kamu melupakan untuk taat kepada Allah dan kepadaku, untuk mentauhidkan Allah saja, untuk menyembah Allah saja. Tapi kenapa hanya sebentar saja aku tinggal kau sudah berubah seperti ini? Bukan menyembah Allah, tapi justru menyembah patung benda mati. Itu membuat Nabi Musa marah sambil membuang lauh mahfuz. Bukan sambil membuang lauh itu lembaran-lembaran firman yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Saking marahnya. Itu dibanting itu lauh atau suhuf wahyu yang Allah berikan kepada saking marahnya. Melihat Bani Israel kok sudah sejauh ini penyimpangannya. Yang tadinya iman menjadi musyrik karena menyembah anak patung. Afatala alaikumul ahdu. Lalu apakah belum lama? Apakah belum cukup? Apakah kamu merasa? Afatol itu rentan waktu, Pak. Apakah begitu lama menurutmu waktu yang aku janjikan kepadamu? Jadi hanya ditinggal sebentar, Pak. Cuma 30 hari dikenapi 10 hari, 40 hari ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu, mereka sudah berubah. Am aradtum ayyukhla 'alaikum ghadabu min rabbikum. Atau kamu menginginkan Tuhanmu murka terhadapmu, menimpakan kemarahan kepadamu. Fakhlahtum mau'idi, sehingga kamu melupakan perjanjianmu denganku. Jadi apa yang menyebabkan kalian berbuat begini wahai kaumku? Waktu 40 hari itu waktu yang enggak lama itu. Kamu sudah berubah seperti ini. Apakah kamu menginginkan Allah murka kepada kalian sehingga kalian mudah melupakan janjiku kepada kamu? Nah, jadi marah Pak Nabi Musa ini salam kepada Bani Israel pada saat itu. Ya, termasuk juga marah kepada Nabi Harun. Jadi diceritakan ketika itu Nabi Harun saudaranya itu langsung diambil nih kerah bajunya Pak, diangkat ya, sambil kemudian kepalanya dipegang Pak, karena marah banget melihat kelakuan daripada Bani Israel kok 180 derajat itu berubah. Ya. Ditinggal sebentar saja sudah begini, apalagi ditinggal lama.
Waduh, Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan aneh kalau banyak manusia di zaman sekarang ini yang lupa kepada Allah. Ya. Yang gampang meninggalkan perintah Allah. Apalagi tidak ada nabi, Pak ya. Sekarang kan tidak ada nabi. Yang ada para ulama saja. Ya, ada nabi aja dengan mudahnya sekali mereka melupakan, apalagi tidak ada nabi. Ya. Maka harus hati-hati terhadap fitnah dunia ini, Pak ya. Jangan sampai terjerembab di dalam. Jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan. Nanti celaka. Alhamdulillah. Amin dzalik. Nah, sambil diangkat itu, Pak. Musa, apa itu Harun oleh Nabi Musa alaihissalam. Marah betul. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Qalu mereka Bani Israel menjawab pertanyaan nabinya, yaitu Nabi Musa. Bani Israel menjawab, ma akhlafna mau'idaka. Kami sekali-kali tidak menyalahi janjimu, hai Musa. Bimal kina, dengan kemauan kami sendiri. Nah, jadi beralasan sudah salah, diingatkan, ya, membantah. Nah, itu sifat asli Bani Israel, Pak. Kalau sekarang itu Israel. Sudah salah, diingatkan, bukannya menyadari kesalahannya, malah tidak mau, Pak, membantah. Nabinya saja dibantah, Pak, apalagi PBB, apalagi omongan orang. Ya tidak dianggap, nggak direken oleh mereka. Maka sebenarnya dalam menghadapi Bani Israel atau Bani Israel, bangsa Israel sekarang itu jangan omongan, pedang, Pak, baru ngerti dia. Gitu, Pak. Jadi bukan kemauan kami sendiri. Walakinna humilna au zaron min zinatin al qaumi. Akan tetapi humilna, kami diberi beban, yaitu untuk mengumpulkan au zaron min zinatin, perhiasan-perhiasan, ya, yang kami kumpulkan dari kaum itu. Kaum itu maksudnya kaum Kitbi yang tadi saya sebut, Pak. Ketika mereka pinjam perhiasan dari bangsa Kipti. Jadi karena ada perintah mendadak nggak sempat mengembalikan. Kemudian ada kororot dari Nabi Harun alaihissalam supaya mengumpulkan perhiasan yang milik Kipti itu untuk dibakar. Dikumpulkanlah semuanya. Yang terakhir Samiri tadi, Pak. Ya, yang mau melemparkan tapi dengan syarat agar semua apa yang saya ucapkan didoakan, diamini oleh Nabi Harun. Maka ketika melemparkan, Samiri menginginkan jadi anak patung sapi tadi, maka jadi untuk mas-mas tadi jadi anak patung sapi, Pak, yang bersuara tadi. Gitu. Jadi fitnah. Ya. Faqadhafnaha, ya, setelah dikumpulkan mereka itu, mengumpulkan perhiasan-perhiasan itu, faqadhafnaha, lalu kami melemparkannya. Fakadzalika, maka demikian pula al-qal Samiri, begitu juga Samiri akhirnya pun juga melemparkan perhiasan yang ada di tangannya tadi. Sembari dengan syarat tadi, ketika melempar saya menyebutkan sesuatu, itu bakal terjadi. Ya, sambil ini menyebutkan menjadi anak patung sapi itu mas tadi jadi berubah, Pak, jadi anak patung sapi. Ya. Samiri tadi. Jadi murtad Samiri akhirnya, ya, keluar dari agama Islam. Agama yang dibawa sama Nabi Islam, Pak, ya, cuman syariatnya yang beda. Fa akhraja lahum ijlan
jasadallahu khuwarun. Fa akhraja, maka keluarlah lahum untuk mereka ijla, yaitu patung anak sapi, Pak. Ijla itu patung anak sapi. Jasadan yang berjasad, lahu khuwaro yang memiliki suara. Tadi sudah saya sebut, Pak, ya. Yang menyebabkan suara itu apa? Karena tiupan angin, Pak, yang masuk dari lubang depan keluar lubang belakang, atau masuk lubang belakang keluar lubang depan. Seperti trompet itu kalau ditiup berbunyi. Dan ini membuat takjub sebagian hati Bani Israel yang sudah tersesat. Hebat jadi patung, ada suaranya lagi gitu. Wah, jadi takjub, Pak, mereka itu. Waqalu, lalu mereka siapa? Sebagian besar Bani Israel, Pak, ya, yang telah tersesat oleh Samiri tadi. Faqala, berkata, Pak, hadza ilahukum, inilah Tuhan kalian. Wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Fanasiya, lalu mereka lupa. Lalu dia lupa. Gitu. Jadi melihat keanehan itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagian besar Bani Israel pada saat itu murtad. Samiri yang diam-diam tadi telah menimbulkan fitnah, ya, menjadi viral pada waktu itu. Terkenal bangsa Bani Israel takjub kepada Samiri, ya, sehingga memuji Samiri, meninggalkan Musa alaihi salam yang nabinya sendiri. Nah, ini fitnah yang terjadi di Bani Israel itu. Hanya karena apa? Ya, emas tadi berubah menjadi patung anak sapi dan bersuara. Padahal suaranya karena tiupan angin gitu. Musa jadi lupa diri, Pak. Akhirnya, Pak, menyaingi Musa alaihi salam. Ini maksudnya Samiri, ya, Samiri lupa diri akhirnya menjadi menyaingi Nabi Musa. Fanasiya, lalu dia lupa. Yang dimaksud di sini adalah Samiri lupa bahwa dirinya itu siapa. Ya, akhirnya menandingi Musa. Jadi lawan Musa, Pak. Nah, Samiri ini Bapak-bapak yang Ibu sekalian, ya, yang dijelaskan oleh Imam Baihuni, Ustadz Baihuni, itu adalah nanti Dajjal. Samiri ini adalah Dajjal. Karena apa? Karena yaitu Samiri itu mempunyai tanah bekas tapak malaikat Jibril. Sekarang masih dipegang sama dia. Afala yarau anna alla yarji'u ilaihim qaulan. Afala, maka tidaklah yarawna, mereka itu memperhatikan, alla yarji'u ilaihim qaulan, bahwasanya, ya, Samiri atau anak patung sapi itu tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Wala yamliku lahum dharra, dan anak patung sapi itu tidak memiliki kemudharatan, tidak bisa menyebabkan kemudharatan, memberikan kemudharatan tidak ada. Wala naf'a, dan juga tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ya, Bani Israel itu dibolehkan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa, ya, bukankah mereka mengetahui bahwa itu anak patung sapi benda mati yang tidak bisa memberi apa-apa. Menjawab pertanyaanmu aja nggak bisa, ya, tidak bisa memberi mudarat maupun manfaat, kok kamu jadikan Tuhan.
Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Lalu kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Ya. Wah, marah Pak itu Nabi Musa ini. Walaqad qala lahum Harun. Walaqad dan sesungguhnya qala berkata Harunu Nabi Harun kepada mereka Bani Israel min qabl sebelumnya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Harun itu telah berwanti-wanti kepada Bani Israel. Karena dapat amanah dari Nabi Musa kan tadi, "Hei Harun, aku tinggalkan ini Bani Israel kepadamu, kamu jaga baik-baik dia. Aku akan pergi menghadap Allah untuk menerima wahyu. Jaga mereka baik-baik." Dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, ya. Dan berkatalah Nabi Harun kepada mereka Bani Israel, "Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi." Sesungguhnya kamu akan diuji dengan patung anak sapi itu. Wa inna rabbukum rahmanu, dan sesungguhnya Rabbmu itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah, bukan anak patung sapi. Ya, jadi kejadian itu ternyata setelah ditinggal Nabi Musa Pak berkholwat menghadap Allah, terjadi fitnah itu. Ya, dan diingatkan oleh Nabi Harun bahwa jangan menyembah anak sapi. Tuhanmu itu adalah Allah yang Maha Pemurah, yang menciptakan alam jagat raya ini dan juga yang menciptakan kalian itu. Tapi kenapa kamu malah hanya menyembah anak patung sapi? Itu sudah diingatkan oleh Nabi Harun Pak. Ya. Wa inna rabbukum murrahmanu, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Ya, ikuti saranku ini. Saranku ini adalah saran dari Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ikuti saranku ini. Wa ati'u amri, dan ikuti perintahku. Jangan membanggel atau melawan perintahku. Karena sesungguhnya perintahku ini juga atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka menjawab, Pak, siapa? Ya, Bani Israel Pak menjawab. Ya, seruan Nabi Harun. Apa jawaban mereka? Lan naqraha alaihi akifina. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap anak sapi. Hatta yarji'u ilaina, hingga datang kepada kami Musa, yaitu Nabi Musa. Jadi enggak direken Pak. Seruan Nabi Harun tidak direken oleh Bani Israel, tidak dianggap oleh Bani Israel. Ya bukan salah Harun dong. Harun telah memperingatkan kaumnya. Dan ini yang tidak diketahui oleh Nabi Musa ketika berkholwat. Dikira Nabi Harun diam saja atau cicing wae gitu. Enggak, ternyata sudah diingatkan oleh Nabi Harun bahwa tindakannya itu tidak benar. Bahwa tindakan mereka Bani Israel yang menyembah anak patung sapi itu tidak benar. Ya. Qala ya Harun ma manaka id ra'aituhum dhallu. Qala, berkata Nabi Musa kepada Harun, Pak, ya Harun, hei Harun, ma manaka id ra'aituhum dhallu. Apa yang menyebabkan kamu? Apa yang menghalang-halangi kamu ketika kamu melihat kesesatan mereka? Hai Harun, apa yang kamu lakukan? Ya, melihat kesesatan Bani Israel itu, sehingga mereka berbuat seperti itu. Apa saja yang telah kamu lakukan, hai Harun? Sambil mengangkat kepala sama rambutnya, menjenggut itu apa ya? Mendangakkan gini. Saking marahnya Nabi Musa kepada Nabi Harun juga. Ya, sambil berkata ini, hei Harun, apa yang menyebabkan kamu ya sehingga melihat kaummu sesat seperti ini gitu. Kata Nabi Musa kepada Nabi Harun, ala tattabi'ani, apakah kamu tidak mengikuti perintahku hai Harun? Afa'isla amri, atau apakah kamu mengkhianati perintahku hai Harun?
Qala dijawab oleh Nabi Harun, Pak. Ya bena umma, wahai anak ibuku. Ini untuk meredakan kemarahan Nabi Musa. Sehingga menyebut kakaknya yaitu Nabi Musa itu dengan sebutan ya tadi ini, ya. Wahai anak ibuku. Ya bena umma, supaya reda kemarahan Nabi Musa ini. Ya. Qala menjawab Nabi Harun, ya bena umma, wahai anak ibuku, la ta'khud bilikhtani, janganlah kamu memegang daguku, wala biroksi, dan juga jangan kamu memegang kepalaku seperti ini. Gitu. Inni khasyitu an taqula, sesungguhnya aku takut kamu akan mengatakan faraqta baina bani Israil, kamu menjadi penyebab tercerainya Bani Israel. Gitu kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Walam tarhub tauli, dan kamu tidak memenuhi amanah kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Harun ya tidak diam saja, Pak. Melihat kesesatan Bani Israel pada waktu itu. Nabi Harun telah berusaha untuk mengingatkan umatnya agar apa? Tidak melakukan kemusyrikan seperti itu, yaitu penyembahan terhadap anak patung sapi. Itu sudah dilakukan oleh, pelarangan itu sudah dilakukan oleh Nabi Harun kepada mereka, tetapi tidak digubriskan oleh mereka. Ya. Kemudian kenapa Nabi Harun tidak menyusul segera Nabi Musa di Gunung Tursina ketika melihat kesesatan kaumnya? Ya, pertama karena itu amanah Nabi Musa supaya tidak meninggalkan umatnya. Nah ini umat kalau kemudian ditinggal, apa lebih tidak parah lagi jadinya. Ya. Jadi akhirnya ya bertahan Nabi Harun menunggu Musa alaihissalam pulang. Gitu. Dan kalau ini ditinggalkan, maka sama saja Bani Israel itu nanti akan terpecah belah. Karena tidak ada sebagian Bani Israel yang masih komitmen terhadap nilai-nilai agamanya, yaitu tauhid. Ya, ini pasti akan terjadi, bisa terjadi perpecah belahan di antara Bani Israel sendiri kalau tidak ada pemimpin di situ. Maka Nabi Harun tetap membersamai mereka meskipun keadaannya seperti itu. Yang paling tidak menjaga sebagian daripada umat yang masih murni tauhidnya itu, supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang Bani Israel yang sudah tersesat karena fitnah patung yang dibuat oleh Samiri tadi, Pak. Jadi inilah alasan kenapa Nabi Harun tidak menyusul Nabi Musa di Gunung Tursina, karena kesesatan umatnya itu. Maka Nabi Harun menjawab dengan percanaan disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Inni khasyitu an taqula faraqta baina Bani Israil. Aku khawatir jika aku tinggalkan Bani Israel ini, ya, maka engkau akan menuduhku. Musa akan menuduh dia bahwa menjadi pemecah belah Bani Israel, itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, walam tarqub qauli, dan kamu akan menganggapku aku tidak amanah. Jadi apa yang dilakukan Nabi Harun ya sudah benar. Ya. Apa jadinya kalau kemudian umat ini ditinggal oleh dia untuk apa itu menyusul Nabi Musa? Gitu. Pasti lebih kacau lagi. Ya, Bani Israel yang tadinya tauhidnya masih murni ikut-ikutan, ya, menjadi sesat, malah sesat kabeh nanti. Ya. Akhirnya Nabi Harun memilih untuk menjaga kaumnya meskipun terjadi fitnah yang sangat besar sekali. Wallahu a'lam bishawab, bihafizatul murad Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pekan minggu ini terkait dengan kisah ya Fir'aun dan juga kisah sesatnya Bani Israel karena penyembahan terhadap anak patung sapi yang telah dibuat oleh Samiri. Ya, Samiri nanti seperti apa, kemana dia, apa hukumannya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.